Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Raisya Nindya Putri. Saya dari kelas 8 Muhammad Al-Fatih. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid. Apa sih itu ilmu tajwid? Yuk kita bahas sama-sama. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, dan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya adalah fardu ain bagi setiap muslim yang sudah balik. Tujuan dari mempelajari ilmu tajwid yaitu mencegah kesalahan dan kerusakan pada makna Al-Quran saat dibaca. Tajwid mencakup beberapa aspek utama, yaitu makhrajul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasar, dan ahkamul waqaf wal ibtida. Ada 3 contoh hukum bacaan tajwid, yaitu nun sukun dan tanwin, mim sukun, dan mad. Pertama-tama, yuk bahas hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin terdiri dari 4 jenis utama, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Masing-masing hukum memiliki cara baca yang berbeda, tergantung pada huruf hijaiyah yang berbeda setelah nun sukun atau tanwin. Ada yang dibaca jelas, dimasukkan, dengung, atau samar-samar. Izhar dibaca jelas tanpa dengung. Izhar terjadi saat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari ke-6 huruf izhar, yaitu hamzah, ha besar, ha kecil, ain, ghoin, dan kha. Contoh dari bacaan izhar terdapat pada surat Al-Alaq ayat 10 yang berbunyi abadan idza shalla. Berarti memasukkan. Cara bacanya memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya. Idgham terbagi menjadi 2, yaitu idgham bila gunah dan idgham bila gunah. Yang pertama ada idgham bigunah. Idgham bigunah, cara bacanya dimasukkan sambil mendengung selama 1 alif atau 2 harokat. Hurufnya ada 4, yaitu ya, mim, nun, dan waw. Bacaan idgham bigunah ada pada surat Al-Lahab ayat 5 yang berbunyi fi jidha belum mim masad. Yang kedua ada idgham bila gunah. Idgham bila gunah dibaca tanpa dengung atau jelas. Hurufnya hanya ada 2, yaitu lam dan ro. Contoh bacaan idgham bila gunah ada pada surat Al-Alaq ayat 7 yang berbunyi ar-ra'ahu stagna. Iqlab berarti mengubah. Cara bacanya mengganti bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim mati disertai dengung yang samar. Terjadi saat nun sukun atau tanwin bertemu satu huruf, yaitu ba. Contoh bacaan dari iqlab ada pada surat Al-Lail ayat 8 yang berbunyi wa amma man bakhila wastaghna. Ikhfa berarti menyamarkan. Cara bacanya dibaca samar-samar dan dengung. Ikhfa terjadi saat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari 15 huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Contoh bacaan dari ikhfa terdapat pada surat Al-Asr ayat 2 yang berbunyi innal insana lafi khusr. Hukum tajwid yang kedua ada hukum mim sukun. Apa sih itu mim sukun? Hukum mim sukun adalah cara membaca huruf mim mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum ini terbagi menjadi 3, yaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mislan atau idgham mini. Izhar syafawi yaitu mim sukun bertemu semua huruf kecuali mim dan ba. Cara bacanya hanya dibaca jelas tanpa dengung. Contoh dari izhar syafawi terdapat pada surat Al-Fil ayat 1 yang berbunyi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ikhfa syafawi adalah mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Dibacanya samar-samar di bibir sambil didengungkan ke huruf mim. Contoh bacaan dari ikhfa syafawi terdapat pada surat Al-Adiyat ayat 11 yang berbunyi inna rabbahum bihim yawma idil lakhabir.
Idgham mislen atau idgham mimi yaitu huruf mim sukun yang bertemu huruf mim yang berharokat. Cara bacanya memasukkan huruf mim sukun ke huruf mim yang berharokat sehingga seolah-olah menjadi satu huruf mim bertasydid dan dibaca dengung. Contoh bacaan dari hukum idgham mimi terdapat pada surat Al-Mulk ayat 12 yang berbunyi innalladzina yakhshawna rabbahum bil-ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and share this video. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Bye-bye.